الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الحمد لله الذي تمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وراقبوه في السر والعلانية، فإنه سبحانه لا تخفى عليه خافية. واعرفوا لربكم تحقيق ألوهيته وشمول ربوبيته وكمال أسمائه وصفاته. واعلموا أنكم في قبضته وتحت قهره، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ففيهما السعادة والعزة والنجاة والتمكين. عباد الله، Wahai hamba Allah sekalian, di antara bentuk kelembutannya Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang telah menjadikannya beberapa orang untuk mengabdikan dirinya, dan dengan kelembutannya dan juga rahmatnya pula Ia telah menyiapkan orang-orang untuk mengabdikan dirinya kepada tanah suci dan orang-orang dari penjuru dunia yang datang kepadanya. Dan semoga Allah berkahi orang-orang yang telah mengabdikan dirinya kepada negeri ini, baik dari kerajaannya maupun dengan rakyatnya. Wahai kaum muslimin sekalian, kita telah mendengar perkataan pelayanan dua tanah suci, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz, semoga Allah Ta'ala senantiasa membantunya dan menolongnya dengan taufiknya. Baginda Raja yang telah berbicara di pembukaan Majlis Syura yang ke-8 pada tahun 1444 Hijriah, yang mana merupakan tahun ketiga, yang mana beliau mengatakan dan merupakan kebaikan kepada semua rakyatnya, dan ini menunjukkan akan perhatian raja kepada rakyatnya. Dan beliau juga telah mengatakan bahwasannya Undang-Undang Dasar Kerajaan Saudi Arabia merupakan bersumber dari Kitabullah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk perkataannya maupun perbuatannya. Dan dunia pada saat ini telah melihat bagaimana akan kejayaan negeri Arab Saudi, yang mana telah menyatukan kabilah-kabilahnya dan juga telah menstabilkan negerinya. Dan ini semua merupakan bentuk kesuksesan bahwasannya dasar negara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang mana merupakan keduanya pondasi dan juga adalah rakyatnya, dan pondasinya adalah rakyatnya, dan juga kemajuannya adalah tiangnya. Pembangunan adalah misinya untuk membina masa depan yang lebih baik untuk negara, masyarakat, generasi yang akan datang. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah semata atas nikmat ini, baik sebelum dan sesudahnya. Wahai hamba Allah sekalian, sesungguhnya Allah telah memurnikan negeri ini, yang semoga
diberkahi oleh Allah dan memiliki pimpinan yang baik yang dapat menyatukan rakyat negaranya dan membersihkan pemikiran-pemikiran yang buruk dan menyimpang dari kesyirikan. Ia adalah, semoga Allah mengampuninya, yaitu Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi beliau dan anak-anak keturunan beliau dan membalas jasa beliau dengan sebaik-baik balasan atas kebaikan beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Dan semua kenikmatan yang umat Islam yang telah dirasakan pada saat ini, baik itu dari keamanan, kekuatan dan ketenangan dan kesatuan umat Islam, dan menyembah Allah dengan keikhlasannya dan juga mentauhidkannya dan dia tidak menyekutukannya dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya kembali kepada umat yang saleh yang perhatian kepada keadaan negerinya dan kenikmatan yang dirasakan oleh umat Islam pada saat ini secara umum yang membuat orang lain iri dengannya, dan khususnya dengan negeri ini yang telah menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang mulia sebagai undang-undang dasarnya. Oleh karenanya, mereka-mereka yang iri melihat kondisi yang seperti ini, mereka berusaha dengan usaha yang keras dengan berbagai macam cara, baik itu dalam bentuk provokasi agar umat terpecah belah dan berusaha menghancurkan negara-negara Islam dan merusaknya baik itu dengan pikirannya secara global. Maka dari sini telah menjadi kewajiban bagi kita semua, orang-orang muslim, baik itu dari kalangan para ulama'nya dan dari kalangan para penguasa dari negeri-negeri Islam, untuk memastikan kestabilan negeri Islam dan tanah airnya, kemuliaan dan kesejahteraan negara Islam secara keseluruhannya. Ya Allah, jadikanlah kami dan raja kami dan putra mahkotanya beserta kerajaannya termasuk di dalam golongan yang telah Engkau sebutkan dalam firman-Mu, yaitu Alif Lam Mim, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib dan menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-Nya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya telah menyebutkan bahwasannya Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya, telah berkhutbah, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Ayat ini bukan hanya untuk para pemimpin, akan tapi juga untuk para pemimpin dan juga rakyatnya. Maukah kalian aku beritahu apa tanggung jawab kalian kepada pemimpin kalian? Apakah tanggung jawab pemimpin kepada kalian? Sesungguhnya hak kalian terhadap para pemimpin ialah dia harus menunaikan hak-hak Allah terhadap kalian dan memastikan tidak ada yang melakukan kezaliman di antara kalian dan membimbing kalian kepada jalan yang lurus. Sungguhnya hak pemimpin yang telah kalian tunaikan adalah mentaati mereka dengan ketaatan yang baik tanpa ada paksaan, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang muslim, dan janganlah kalian berpecah belah dan berpegang teguhlah kepada tali Allah Ta'ala, dan janganlah kalian berpecah belah, berpegang teguhlah kepada kitabullah, maka ia akan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus, dan berpeganglah kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataan maupun perbuatannya.
maka pastilah kalian akan menang dan kembali berjaya, dan taatilah para pemimpin kalian, maka kalian akan mendapatkan taufik dari Allah dan akan diberikan kemenangannya. Ya Allah, tetapkanlah kami dengan ucapan yang baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, hanya kepadamulah segala pujian, dan sesungguhnya Engkaulah yang pantas diberi pujian. Engkau telah menjaga akidah kami dari penyimpangan, dan Engkau telah menyatukan hati-hati kami di bawah panji para pemimpin kami, dan Engkau telah memenangkan kami, dan Engkau telah mengalahkan musuh-musuh kami, dan Engkaulah yang Maha menerima taubat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, bifadlihi ihtada al-muhtadun, wa bi'adlihi dhalla ad-dallun. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله جعل الله النصر والعزة لمن أطاعه وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، bertakwalah wahai hamba-hamba Allah, dan perhatikanlah keadaan dunia pada saat ini, yang mana banyak orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, dan mereka meninggalkan hukum-hukum Allah dan Al-Quran seperti hilang dalam kehidupan mereka, dan kehidupan mereka menjadi berantakan. Dan kita saksikan pada saat ini dunia yang menjadi kacau, yang mana manusia takut dengan manusia yang lainnya, dan mereka membenci antara saudara mereka dengan saudara yang lainnya. Dan mereka juga menunggu peluang untuk membalas dendam terhadap saudara-saudara mereka. Ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena mereka meninggalkan kitabullah dan kembali kepada masa jahiliyah, dan bahkan lebih buruk dan lebih parah daripada zaman jahiliyah terdahulu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai kaum muslimin sekalian. Bacalah kitab Rabb kalian dan pahamilah makna-maknanya, dan perpeganglah kalian dengan petunjuknya, dan beramallah dengan hukum-hukumnya, dan ikutilah petunjuknya dalam setiap perkataan, perbuatan, baik secara khusus maupun secara umum lainnya. Dan ini adalah alhamdulillah, inilah manhaj yang telah digunakan negeri yang diberkahi ini, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang diberikan pemimpin yang amanah, yang memimpin dengan berlandaskan hukum-hukum dari Allah taala dan berjalannya agama Islam secara menyeluruh. Semoga Allah menumbuhkan pendiriannya dalam kebaikan dan menjauhkan dari orang-orang yang dengki dan hasad. Ya Allah, siapa yang berniat buruk ke negeri kami, maka jauhkanlah dia dari kami, dan jadikanlah setiap tipu dayanya kembali kepada mereka sendiri. Ya Allah, berikanlah taufik kepada semua pemimpin di seluruh dunia, dan semoga mereka mengamalkan apa yang telah dituliskan dalam Al-Quran dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan berikanlah hidayah kepada mereka agar mereka kembali kepadamu, ya Rabb kami. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء،
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.